Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Maria Anita Tri Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengaplikasikan uji beda 2 min di aplikasi SPSS. Nah, jadi uji beda 2 min itu ada 2 uji yang bisa dilakukan. Yang pertama itu uji independent sampling test atau uji T untuk 2 sampel independen atau sampel yang tidak berpasangan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan rata-rata atau min dari 2 kelompok data independen. Nah, ada syarat atau asumsinya. Yang pertama itu data itu harus berdistribusi normal. Lalu yang kedua itu kelompok datanya itu harus sama atau homogen, yaitu sama-sama independen. Lalu yang ketiga itu datanya kuantitatif atau numerik, bisa interval atau rasio. Lalu yang keempat itu jumlah sampelnya itu kurang dari 30. Nah, yang pertama ini kasusnya itu yaitu seorang peneliti membuat hipotesis bahwa ada perbedaan hasil belajar biostatik antara kelas A dan kelas B. Nah, datanya itu sudah saya masukkan ke aplikasi Excel dan nanti tinggal memasukkan di aplikasi SPSS-nya. Caranya itu yang pertama klik file, lalu klik open. Di sini ada klik data. Nah, di file of type ini pilih Excel. Nah, saya memasukkan data di Excel itu saya simpan di biostatik. Nah, ini Excel independent. Pilih lalu klik open. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Setelah itu buka di variable view di sini. Nah, ini HA ini maksudnya saya beri tanda HA ini adalah hasil belajar kelas A dan ini hasil belajar untuk yang kelas B. Lalu KA ini adalah kelas A dan KB ini adalah kelas B. Di desimal diganti 0. Nah, setelah semua sudah, sekarang ke data view lagi. Untuk data HA dan HB ini dijadikan satu, tempatnya atas bawah. Lalu untuk KA dan KB juga dijadikan satu di atas dan bawah. Nah, setelah semuanya sudah diletakkan seperti ini, buka lagi variable view-nya. Yang di sini ini diganti. Saya buat simbolnya H saja. Itu hasil kelas A dan kelas B yang saya gabungkan tadi. Terus di bawahnya saya buat K saja. Itu kelas A dan kelas B. Nah, di desimalnya diubah lagi menjadi 0. Lalu di kelas ini, di non ini dibuat yang pertama itu satu label untuk kelas A, lalu ADD. Lalu yang kedua label value 2 untuk label kelas B. Setelah itu klik OK. Nah, setelah seperti ini, nah, lalu yang pertama itu yang dilakukan adalah uji normalitas untuk memastikan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak sesuai dengan asumsinya. Yang pertama klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu pilih explore.
Nah, untuk di dependent list pilih yang H ini, dan untuk di factor list pilih yang K. Untuk di plot, untuk normality plot with test ini dicentang, setelah itu continue, lalu oke. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Yang dilihat untuk menilai hasilnya itu di test of normality di bagian ini, dan yang dilihat itu nilai dari Shapiro-Wills. Nah, saya menginterpretasikan nilai yang Shapiro-Wills karena Shapiro-Wills ini digunakan jika sampelnya itu kurang dari 50. Nah, karena saya menggunakan sampel hanya 25, jadi saya menggunakan nilai yang Shapiro-Wills. Kalau yang Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika jumlah sampelnya itu lebih dari 50. Nah, yang dilihat itu nilai dari signifikan ini. Di sini nilainya untuk yang kelas A itu 0,107 dan untuk yang kelas B itu 0,143. Nah, artinya nilai kedua ini lebih dari 0,05, yang artinya berarti datanya itu berdistribusi normal. Jadi untuk syarat yang pertama terpenuhi ya. Lalu yang kedua itu melakukan uji homogenitas. Buka analyze, lalu pilih komparmen. Untuk uji dari homogenitas ini bisa dilakukan bersamaan dengan melakukan uji independent sample test. Lalu setelah komparmen, klik independent sample test. Nah, untuk nilai H diletakkan di text variable, dan untuk nilai K diletakkan di grouping variable. Nah, di sini masih tanda tanya, jadi klik define group. Untuk grup 1 beri 1 dan untuk grup 2 beri 2. Lalu continue. Klik OK. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Nah, untuk menilai uji dari homogenitas dan independent sample test itu yang dilihat di independent sample test ini. Nah, untuk uji homogenitas itu dilihat di nilai ini, Levens test for equality of variance. Dilihat nilai signifikannya di sini 0,949. Artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Berarti hasilnya itu data ini homogen atau sama, yaitu sama-sama independen. Lalu untuk menilai uji independent sample testnya sendiri dilihat karena tadi uji homogennya itu sama, maka dilihat di equal variance assessment. Jika homogennya tidak sama, maka dilihat nilai yang equal variance not. Dilihat di sini, significant two-tailed. Jadi karena homogennya sama, kita lihat nilai yang ini, equal variance assessment. Nilai sig two-tailednya 0,017. Artinya lebih dari 0,05. Berarti HO-nya itu diterima, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan hasil belajar biostatik antara kelas A dan kelas B. Dan yang kedua itu melakukan uji Paired sample t-test, atau disebut juga dengan uji T untuk dua sampel yang dependen atau yang berpasangan. Nah, dilakukan uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata atau min dua sampel yang dependen dengan subjek yang sama tetapi mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Nah, ada syarat atau asumsinya juga. Yang pertama itu datanya itu kuantitatif atau numerik, bisa interval atau rasio. Lalu yang kedua itu datanya berdistribusi normal. Lalu yang ketiga, jumlah sampelnya itu kurang dari 30. Nah, sama seperti yang independent sample test, datanya itu sudah saya masukkan ke Excel, jadi nanti tinggal memindahkan ke SPSS. Nah,
Kasusnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah obat diet yang diproduksi benar-benar mempunyai efek terhadap penurunan berat badan konsumen. Nah, diambil sampel yang terdiri dari 9 orang dan diukur berat badannya masing-masing. Kemudian setelah 1 bulan meminum obat diet, berat badannya itu diukur kembali. Nah, sekarang pindahkan dulu file dari Excel ke SPSS. Caranya klik file, lalu klik open dan pilih data. Untuk di file of type ini pilih yang Excel. Nah, ini sudah muncul ya, pilihan ada 2, pilih yang dependen, lalu klik open dan OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, ini ada saya beri tanda SB dan SS. SB itu artinya sebelum meminum obat diet, berat badan ini sebelum meminum obat diet, lalu SS ini berat badan sesudah minum obat diet. Nah, yang pertama yang dilakukan juga melakukan uji normalitas untuk memenuhi syarat dari pengujian Piret Sample Test. Caranya itu analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Nah, untuk keduanya itu kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu klik plot. Untuk the normality plot with test ini dicentang, lalu continue dan klik OK. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Yang dilihat sama saja di sini, test of normality dinilai Shapiro-Wilk karena saya hanya menggunakan sampelnya itu 9 orang. Jadi saya menggunakan Shapiro-Wilk. Kita lihat nilai yang signifikannya ini untuk yang berat badan sebelum minum obat itu 0,279, sedangkan untuk yang sesudah minum obat itu berat badannya signifikannya itu 0,477. Artinya kedua nilai ini lebih besar dari 0,05. Berarti hasilnya itu datanya berdistribusi normal. Nah, untuk syarat yang pertama terpenuhi ya. Lalu setelah itu melakukan uji Piret Sample Test-nya. Nah, ini file yang tadi ya. Melakukan uji Piret Sample Test, klik analyze, lalu pilih compartment, lalu klik Piret Sample Test. Nah, untuk keduanya ini pindahkan ke Piret variable, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Dan yang dilihat itu adalah di Piret Sample Test. Nilai dari signifikan to tailored-nya yaitu 0,136, artinya lebih besar dari 0,05. Maka HO-nya diterima, atau dengan kata lain berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet itu adalah sama. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang melakukan uji beda 2 min dengan mengaplikasikannya di aplikasi SPSS. Sekian, terima kasih.